Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Jadi sesudah ibu Nabi Musa membuang Nabi Musa dengan petiknya dan akhirnya hanyut, kan kita sudah kasih tahu bahwa ketika itu ibu Musa lupa tidak mengikat talinya. Biasanya kan kita sudah lihat sampai 4 bulan itu ibu Nabi Musa menjaga Nabi Musa. Setiap ada penguat kuasa yang datang ke rumahnya selalu dihanyutkan Nabi Musa, tapi diikat. Tapi ketika itu hari yang terakhir lupa tidak mengikatnya sehingga lepas. Akhirnya hanyut. Peti yang berisi Nabi Musa tersebut. Nah, ketika hanyut tersebut maka firman Allah Subhanahu wa taala, faltaqatahu alu fir'aun, maka diambil oleh keluarga Fir'aun. Artinya memang kan Nabi Musa ini dilahirkan di sebelah timur Sungai Nil, dan Fir'aun semuanya berada di sebelah timur Sungai Nil tersebut. Jadi ketika mengalir, Sungai Nilnya tadi kita tahu mengalir, Nabi Musa terbuang, misalnya hanyut dengan tersebut, akhirnya nanti di kawasan yang lainnya diambil oleh keluarga Fir'aun, tentu dengan di istana, melalui istana tersebut. Maka dikatakan faltaqatahu iltiqat, diambil, dikutip oleh keluarga Fir'aun, bukan oleh Fir'aunnya, oleh keluarga Fir'aun. Akhirnya dikatakan bahwa yang menjumpainya, yang mengambilnya adalah selir-selir Fir'aun. Selir-selir Fir'aun yang kebetulan yang sedang mandi-mandi di tepi Sungai Nil tersebut. Jadi ketika mereka mandi-mandi di sana, akhirnya mereka mendapati peti. Kemudian mereka belum buka itu peti, takut apa yang ada di dalam tersebut, makanya mereka tidak buka. Bukanya nanti waktu ketemu dengan istri Fir'aun. Dengan diambilnya Nabi Musa tersebut atau anak kecil tersebut, itu tujuannya liyakuna lahum aduwan, supaya menjadi musuh dan juga menjadi sebab kesedihan oleh keluarga Fir'aun. Jadi diambil. Itu memang sudah hikmah Allah. Sudah Allah menentukannya begitu. Kita tidak tahu apa-apa. Diambil anaknya, padahal peraturannya kan begitu. Setiap ada anak lelaki dibunuh. Peraturannya begitu kuat. Tetapi kenapa ketika datang Nabi Musa tersebut iltiqat, diambil? Belum dibunuh dulu. Belum dibunuh. Allah menentukan bahwa nanti anak ini yang ada di dalam peti tersebut akan menjadi musuh dan juga menjadi penyebab kesedihan Fir'aun dan keluarganya, atau Fir'aun dan pemerintahnya. Karena inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma, sesungguhnya Fir'aun dan panglimanya Haman serta bala tentaranya,
mereka semuanya adalah orang-orang yang bersalah. Bersalahnya kenapa? Pertama, mereka sudah mengatakan, Fir'aun sudah mengatakan dia adalah Tuhan. Kemudian mereka membuat peraturan dengan membunuh anak-anak yang lahir lelaki dari Bani Israel. Khatiin. Kemudian telah melakukan seperti ayat yang pertama, menjadikan negaranya, penghuninya atau warga negaranya syi'an. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Berpecah belah. Nah, itu yang dilakukan oleh Fir'aun dan Haman tersebut berserta bala tentaranya. Jadi ketika sudah diambil Nabi Musa tersebut, ya, kita sebut saja dari kecil sebagai Nabi Musa. Jadi ketika diambil petinya, dibawa selir-seril Fir'aun yang sedang mandi-mandi, tidak berani membukanya, akhirnya diserahkan kepada imra'atu Fir'aun, yaitu istri Fir'aun. Diserahkan kepadanya. Dikatakan istri Fir'aun ini bernama Asiyah. Bernama Asiyah binti Muzahim binti Ubaid binti Rayyan ibni Walid. Asiyah binti Muzahim ibni Ubaid ibni Rayyan ibni Walid. Nah, kenapa sampai begitu? Kita melihat Asiyah ini namanya, istri Fir'aun. Tahu-tahu Asiyah ini adalah keturunan raja yang bersama dengan Nabi Yusuf. Ya kan, Nabi Yusuf bersama dengan raja. Nabi Yusuf tinggal di sana 300 tahun kita sudah sebutkan. Jadi dia ini kan Asiyah binti Muzahim ibni Ubaid ibni Rayyan ibni Walid. Rayyan ibni Walid ini adalah raja yang cerita Nabi Yusuf. Raja cerita Nabi Yusuf. Jadi keturunan raja itu. Sekarang ketemu lagi dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Yusuf di sana, di sini dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Kita lihat. Karena kedudukan ketika mereka hidup tersebut, Bani Israel yang bersama dengan Nabi Yusuf dalam keadaan baik. Tetapi ketika berada pada Nabi Musa, Bani Israelnya kurang baik. Hanya Mesirnya dalam keadaan yang makmur. Negara Mesirnya dalam keadaan yang makmur ketika itu. Ya, dalam sejarah dikatakan bahwa mereka ini keturunan yang ke-18 daripada raja-raja Mesir. Mereka berkuasa sampai keturunan yang 20. Waktu itulah Mesir dalam keadaan yang makmur. Dalam keadaan yang makmur dan dipimpin oleh Fir'aun yang bersama Musa tersebut. Makmur, betul-betul makmur. Sebagaimana nanti kita lihat bahwa kemakmurannya tersebut ada taman-tamannya, ada di semua kebun-kebunnya, semuanya akhirnya diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita akan lihat nanti. Maka dikatakan waqala Fir'aun di sini imra'ah Fir'aun, yani Asiyah. Asiyah binti Muzahim, yang mana di dalam riwayat kita bahwa nanti Asiyah ini termasuk istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Di surga nanti termasuk istri. Karena Asiyah ini adalah orang yang beriman. Bagaimana dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya sebagaimana doa beliau di surah Al-Talaq, di surah At-Tahrim di sana. Rabbi ibnili baita indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Doanya itu. Walaupun dia hidup dengan raja yang sangat zalim, raja kafir, zalim tersebut, tapi dia masih berdoa seperti begitu. Wahai Tuhanku, dirikanlah untuk aku istana di surga. Dia masih berdoa, masih tetap dengan Fir'aun tersebut. Makanya Asiyah ini termasuk salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada di surga nanti. Imra'atu Fir'aun. Kata siapa Asiyah ini kepada Fir'aun, kan ketika sudah diterima, dilihat oleh siapa? Oleh Asiyah. Ketika Asiyah melihat anak ini, lihat ada cahaya keluar memantul daripada anak bayi ini, sehingga dia cinta
kasih sama siapa? Si anak ini. Allah yang membuatnya seperti begitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia cinta sayang kepada anak yang dia lihat. Kemudian dia lihat di sana ada cahaya. Ada cahaya. Maka dari itu ketika sedang mereka bersama dengan anak yang baru jumpai, Fir'aun datang melihat, akhirnya dia marah. Apa ini yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa kamu ribut-ribut di sini? Kata siapa? Kata Fir'aun. Akhirnya mereka bilang ini. Mereka jumpa anak lelaki. Nah, siapa kata Fir'aun sudah bunuh saja dia sudah. Enggak usah dia apa-apa, bunuh. Perintahnya. Perintah Fir'aun supaya membunuh anak lelaki. Karena memang peraturannya suruh bunuh. Disebutkan ketika siapa Fir'aun berkata demikian dengan marahnya bunuh, akhirnya kata istrinya Asia dengan kata-kata yang lemah lembut, jangan begitu abang, katanya kalau bahasa abangnya gitu. Bang jangan begitu. Bang ini supaya qurratu ainin li, penyejuk hati aku. Nah, kan sudah lama mereka menikah tapi nggak punya anak. Mereka belum punya anaknya. Ini qurratun ainin li, penyejuk hati aku dan walak dan juga engkau. Untuk mudah-mudahan kita menjadikannya sebagai anak, menjadikan anak siapa yang dijumpai ini sebagai anak. Janganlah taktulu, jangan kalian bunuh. Kata siapa? Kata Asia. Di sini Fir'aun berkata, ketika Asia berkata, ini sebagai penyejuk hati aku dan penyejuk hatimu, kata Fir'aun, bukan, itu untuk penyejuk hatimu, tapi bukan hatiku. Kata Fir'aun begitu. Kamu iyalah, tapi saya enggak, aku enggak. Tapi dengar cakap istri Fir'aun, walaupun begitu, dia terima nasihat istrinya, jangan dibunuh katanya. Masih, karena memang Allah sudah mengaturnya. Sebagaimana tadi sudah dikatakan, liyakuna aduwan wa hazana, yang mana dia nanti akan menjadi musuh dan juga akan menjadi penyebab kesedihan untuk Fir'aun. Gitu. Tapi karena Allah sudah menentukannya begitu. Tadi melalui Asia, akhirnya hati Fir'aun tidak lembut mananya, menerima apa yang dicadangkan oleh Asia tersebut. La taqtulu, jangan kalian membunuhnya, katanya. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan dia bisa memberi manfaat kepada kita dan juga akan menjadikan dia sebagai anak. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari apa? Bahwa dia ini nanti akan menjadi musuh. Dia ini nanti akan menjadi sebab untuk mereka bersedih. Mereka tidak menyadari itu. Karena kan mereka tidak tahu yang gaib. Tidak tahu yang gaib tersebut. Nah, sesudah tadi ibu Musa, kan Nabi Musa lepas, hanyut. Akhirnya dia sedih. Sedih yang sesedih-sedihnya. Karena kesalahan dia kenapa sampai tidak diikat. Akhirnya lepas. Siapa? Musa tersebut. Maka dikatakan, maka hati ibu Musa menjadi kosong. Kepikiranlah. Kepikiran selama ini sudah dijaga selama ini, kemudian lepas, maka hatinya kosong. Tidak ada yang dipikirkan lagi kecuali Musa, kecuali anaknya tersebut. Maka dikatakan farigon ini kosong, sudah tidak ada, dunia sudah tidak terpikirkan lagi olehnya. Yang dia pikir siapa? Musa aja. Mana ini Musa? Karena apa yang dikatakan, karena maka dari itu ketika dia sudah Nabi Musanya hilang tadi, in kadat latubdi bih, sampai hampir dia memperlihatkan kesedihannya tersebut. Istrinya mau cerita, mana anak aku gitu kan. Atau terus pergi ke radio, kasih tahu di radio kehilangan anak misalnya. Seperti gitu. Atau di televisi sebut, atau di koran misalnya sebut kehilangan anak. Sampai latubdi, hampir ya. Menceritakan, cari kemana-mana, cari ke sana, cari kemana. Tetapi anrabatna laula anrabatna ala qalbiha. Tapi kami meneguhkan hatinya. Makanya semua hati semuanya menentukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai penglihatan saja. Tetapi semuanya teguh hati dengan yang lain itu Allah yang menentukan. Makanya kita selalu diajarkan oleh Rasulullah supaya tetap berdoa,
Allahumma sabit qulubana ala dinik, sabit qulubana alal iman. Nah, itu selalu kita baca itu. Baca dalam sembahyang kita, di luar sembahyang kita baca doa tersebut. Karena apa? Allah meneguhkan hatinya supaya tidak menunjukkan, memberitahukan kepada orang ramai bahwa anaknya hilang, supaya dia litakuna minal mu'minin, supaya ibu Musa menjadi orang yang beriman terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah dijanjikan sebelum ini. Di dalam ayat yang sebelumnya, wa auhayna ila Musa ummi Musa, bahwa nanti dia ini akan menjadi rasul. Kamu tenang saja, dia akan menjadi rasul, dia akan selamat, kamu akan kembali lagi, dia akan kembali ke kamu. Itu janji Allah sebelumnya. Kan andanya sudah, kalau kita lihat 4 bulan lah. Mana sebelum lahir ada janjinya tersebut, lahir, kalau laku terjadi kamu buang ke sungai tersebut. Jadi itu semuanya sudah dikasih tahu kepada ibunya. Tapi mungkin manusia lupa seperti gitu kan. Lupa dengan keadaan. Padahal sudah ada janji, dia akan selamat semuanya. Tapi tetap saja sebagai manusia jadi ada perasaan tersebut. Jadi dengan diteguhkan hatinya ini supaya dia tetap menjadi orang yang beriman. Maka dari itu dia berkata kepada anak tertua perempuannya, anak perempuan tertua, wa qalat li ukhtihi, berkatalah dia kepada saudara perempuan Musa, saudara perempuan yang tertua ini. Kalau Nabi Harun kan abangnya, dikatakan beda 7 tahun. Ada yang mengatakan 1 tahun, tapi ada bilang ada 7 tahun bedanya. Ini kakaknya lagi, dikatakan dalam riwayat dia kakak yang tertua, kakak yang tertua. Ibunya berkata, kan sedih dia ini, sedih di mana Musa ini, bagaimana ceritanya. Maka dia berkata kepada saudara perempuan Musa, kusihi, cari. Oleh kamu di mana Musa? Cari beritanya bagaimana? Mungkin kan kamu, dia hanyut. Kamu cari-cari dan dengar di mana itu cerita sampai hanyut tersebut. Mungkin kamu tahu ada beritanya. Kusihi fabasurat. Kakaknya ini akhirnya tahu ceritanya bahwa siapa namanya Musa, anak ibunya tersebut diambil oleh keluarga Fir'aun. Maka fabasurat bihi anjunubin, dari jauh dia tahu. Ya, tepi sungai ceritanya ya, yang ada. Dia melihat dari sini, dia di sana sedang rame. Biasalah kalau sedang rame gitu kan, dilihat apa. Akhirnya dia tahu di sana itu Musa di situ, adiknya. Maka tapi dia anjunubin, dari jauh melihat, tidak dekat. Memang tidak boleh dekat lah, karena itu kan di istana. Dari di istana Fir'aun tersebut. Anjunubin wahum la yas'urun, mereka tidak menyadari bahwa saudara perempuan Nabi Musa itu sudah memerhatikan, sudah lihat. Lihat dua-duanya di sini sebut wahum la yas'urun, untuk siapa? Untuk Fir'aun dan tentaranya. Di sini juga wahum la yas'urun, kan? Ayat 11 dengan ayat 9 sama di sini. Wahum la yas'urun, wahum la yas'urun. Semuanya tidak merasa, tidak menyadari itu. Karena apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kakaknya mengetahui adiknya Musa tersebut, tahu di sana. Akhirnya dia siap siagalah, sudah siap beritahu kepada ibunya, tenang ibu, anak siapa Musa, aku tahu di mana tempatnya. Di mana tempatnya aku tahu begitu. Jadi ibu tenang saja. Tapi tetap ibunya masih farigo karena mau tetap menjaga anaknya tersebut. Hikmah Allah Subhanahu wa taala, wa harramna alaihil maradi'a. Kami jaga si Nabi Musa tersebut sehingga dia tidak bisa menyusui, tidak bisa menyusu kepada siapa-siapa yang mau memberi susu. Ibu-ibu susu yang memberi susu kepada anak-anak susuannya, semua dipanggil, dikumpulkan oleh Asia, tapi tidak ada yang bisa diminum. Jadi anak Musa ini dia nggak ada yang bisa minum. Kasih siapa nggak ada yang mau. Dikatakan. Akhirnya kan sedih Asia. Ini sudah beberapa hari nggak minum, nggak makan.
Kalau dibiarkan begini kan akhirnya dia bisa bahaya. Kata Asiyah, akhirnya kalau gitu pergi kamu. Pergi ke pasar, pergi ke tempat-tempat. Cari siapa perempuan yang bisa menyusukan anak ini, katanya maradi aminka. Maka si kakaknya tadi ketika berjumpa dengan orang-orang yang membawa, istilahnya bawa bidan, bawa semuanya kan, cari kan kemana-mana. Siapa yang bisa menyusukan anak ini. Nah, sampai di sana, sampai dikatakan di pasarnya begitu, akhirnya kakak perempuannya tadi ngomong ke mereka. Kata dia, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Apakah kalian mau aku tunjukkan pada sebuah ahli bait, keluarga yang akan menjaminnya, menjaganya dan memberi susu kepadanya. Dan mereka ini semuanya akan menjaga dengan baik. Akan menjaga dengan baik dan dia menjamin bahwa dia. Orang-orang yang membawa Musa, utusan daripada kerajaan istana tersebut bilang, bagaimana kamu tahu mereka keluarga yang bisa menjamin? Nah, bagaimana kamu tahu bisa menjamin keluarga tersebut? Kemudian bagaimana kamu tahu dia bisa diminum bisa meminum susu si perempuan yang kamu cadangkan tadi? Kata kakaknya Musa tadi bilang, aku tahu karena keluarga itu dia mempunyai cita-cita supaya membahagiakan raja, ini Fir'aun, dan juga supaya mendapat sedikit upah untuk Untuk hidup mereka. Itu memang orang ini katakan. Jadi ibunya kata si kakak ini bahwa keluarga ini dia punya niat untuk membahagiakan raja. Nah, raja kan dalam keadaan sedih sekarang. Nah, istri raja si Musa nggak bisa minum susu tersebut, nggak bisa minum. Kemudian dia juga mengharapkan upah. Nah, ada upah sedikit untuk kehidupan mereka. Maka dari itu faradadnahu ila ummih. Kami kembalikannya kepada ibunya. Ya, kembalilah. Karena diminum semua ketika disodorkan minum susu dari siapa saja, enggak ada terima. Tapi ketika disodorkan ibunya, dengan itu terus diserang. Wah, minum susu. Bapak, suara papa dari saya. Nah, apa yang dikatakan akhirnya kenyang gitu. Tahu akhirnya Asiyah senang. Asiyah senang bahwa ibu ini memang betul dia bisa memberi. Akhirnya dia bilang kepada ibunya, kalau gitu kamu datang ke istana, tinggal di istana. Untuk menjaga Musa ini, anak ini ya, untuk menjaga anak ini datang ke istana. Tapi ibunya mengatakan, saya ini punya keluarga, saya punya anak-anak yang lain, bukan hanya ini saja. Nanti kalau saya pergi ke istana, siapa yang mengatur, siapa yang mengasuh anak-anak saya? Kalau bisa, biar saja ini tinggal di rumah saya. Nah, tinggal di rumah saya, nanti saya akan kembalikan, saya jaga semuanya. Asiyah akhirnya akur, setuju dengan cadang. Karena mungkin kalau dibawa ke istana kan susah juga. Anak-anaknya gimana, ngurus itunya juga. Akhirnya dibiarkan saja, baiklah. Akhirnya dikasih macam-macam upah, hadiah, semuanya. Untuk siapa? Untuk ibu Musa tersebut. Maka di sini katakan ibu Musa menjadi apa? Taqarra'a ainuha. Menjadi bergembira. Sedihnya hilang. Sedihnya hilang. Wala tahzan, tidak bersedih. Dan wali ta'lama, supaya dia mengetahui bahwa janji Allah adalah hak. Janji Allah yang tadi di ayat berapa? Ayat 7 kan? Ayat 7. Janji Allah di sana. Akan selamat, akan dipengawalikan kepada kamu, dia akan menjadi nabi. Menjadi nabi dan rasul. Artinya ibunya sudah tahu dia akan menjadi rasul. Dan juga siapa yang kita sebutkan minggu lalu, yaitu tukang kayu. Si tukang kayu juga tahu bahwa ini adalah nabi, maka dia beriman. Tapi dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akhirnya menjadi rajulun mu'minun. Dalam kisah yang lain lagi. Anak yang siapa? Si tukang kayu ini. Samalah dengan Nabi Muhammad SAW kan. Nabi Muhammad juga ketika dilahirkan, orang dari Yaman bernama Amir datang sengaja karena melihat segala apa yang ceritanya panjang, datang ke Mekah, dilihat mana rumah yang baru lahir, diberitahu ini rumahnya, dia berjumpa di sana menemui anaknya, padahal Aminahnya sudah menjaga, nggak mau
menerima karena sudah dikasih tahu, jangan kamu kasih tahu siapa-siapa ini Muhammad ini lahir. Apalagi orang Yahudi, nanti akan dibunuh. Maka jaga-jaga, ini Amir dari Yaman. Jumpa dengan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia cium kakinya. Kaki Nabi Muhammad dicium. Dicium, keluar, meninggal. Berarti sudah ada yang percaya bahwa ini Nabi Muhammad. Sudah lahir sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Ini juga ibunya sudah tahu bahwa anaknya ini akan menjadi Rasul. Dan juga si tukang kayu tadi. Tukang kayu yang kita sebutkan minggu lalu. Jadi mereka ini mengetahui bahwa Musa ini akan menjadi Rasul. Bahwa anna wa'dallahi haqqun, janji Allah adalah benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Walamma balagha asyuddahu wastawa, dan sampailah Nabi Musa sudah menjadi dewasa, besar. Di sini artinya Nabi Musa sesudah selesai 2 tahun dikasih susu oleh ibundanya, akhirnya masuk ke mana? Ke istana. Tinggal di istana bersama siapa? Bersama Fir'aun dan ibu angkatnya Asyah. Jadi tinggal mulai dari 2 tahun. Dari 2 tahun sampai walamma balagha asyuddahu wastawa. Sampai dia dewasa. Dikatakan dewasanya di sini para ulama bahasa asyuddahu itu, kalau dikata asyuddahu sampai dia dewasa itu antara 30-40 tahun. Artinya Nabi Musa tinggal di istana 30 tahun itu. Dengan kemewahan yang ada di sana. Dengan kemewahan yang luar biasa dalam 30 tahun tersebut. Dalam 30 tahun kehidupan. Maka dari itu Nabi Musa dikenal oleh orang-orang semuanya, sama seperti Nabi Muhammad dikenal oleh orang Quraisy, ini amin, orang bagus, orang yang tidak pernah berbohong, tidak pernah. Mereka tahu Musa ini keluarga raja. Jadi menghormati betul kepada Musa apa yang terjadi tersebut. Makanya dikatakan oleh Allah, atainal hukman wa ilma. Aku berikan kepadanya kebijaksanaan dan ilmu. Ini belum nabi, belum kenabian. Karena nabi nanti waktu pulang dari Madian. Waktu pulang dari Madian mau pergi ke Mesir, baru di situ dia angkat menjadi rasul. Jadi sini ilmunya saja, kekuatan yang ada. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Musa selama ini berbuat baik karena ikut dengan ibunya. Tahu ibunya dan tentu mengetahui tentang sedikit pengajaran daripada nenek moyangnya, yaitu dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibawa oleh Ishak, kemudian diturunkan kepada Yakub, Yakub diturunkan kepada Yusuf, Yusuf diturunkan kepada dan keluarganya yang sana sampai kepada Nabi Musa. Kan kita sudah sebut Nabi Musa ini adalah turunan keempat dari Nabi Yusuf, sama dengan Asyah. Asyah juga turunan keempat, generasi keempat daripada Raja Rayyan ibni Walid yang kita sebutkan tadi. Maka Allah memberikan keluarga yang baik tadi. Keluarga yang baik, Nabi Musa, keturunan Nabi Yakub, anaknya Levi, dari anaknya yang Levi, keturunan ke bawah, sehingga dikatakan mereka ini orang-orang yang berbuat baik, dan Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik tersebut. Mungkin kita selesai dulu di sini. Insya Allah kita akan sambung lagi. Tapi ada acara lain katanya malam hari ini. Ada spesial katanya. Kita serahkan Allah.